Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi tatimmu shalihat wa bi rahmatihi tatanazzalu 'alaihimur rahmah wal barakat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa shalli wa sallim wa karrim wa majid 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa wala wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'azim. Wa shadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita melanjutkan halaman 16 supaya keterangan kita nyambung, mengungkap sedikit apa yang ada di halaman 10. Fadhailuhu, fadilah-fadilah puasa. Bisawmi, maka di dalam puasa itu banyak faidah, banyak manfaat. Pertama adalah raf'at derajat, untuk mengangkat derajat. Yang kedua adalah wa takfirul khotoya, adalah untuk menghapus kesalahan-kesalahan. Yang ketiga adalah wa qisrus syahwat, adalah untuk memotong syahwat. Maka yang keempat adalah wa taksirus shadaqah, adalah untuk memperbanyak sedekah. Yang kelima adalah wa tawfirut ta'ah, adalah untuk mencukupkan taat atau melimpahkan ketaatan. Yang kelima adalah wasyukrul alimul khafiyat, adalah bersyukur terhadap zat yang maha tahu tentang perkara yang khafiyah, para yang sangat. Wa injizaru anil khawatiril ma'asi wal mukhalafat, adalah untuk menyampaikan atau menjauhkan dari perkara-perkara yang mengarah kepada maksiat dan kesalahan. Maka kita adalah sekarang wa taksirus shadaqah. Kita mulai dari wa amma taksirus shadaqah, dan adapun puasa, fadilah antara lain adalah wa taksirus shadaqah. Adapun untuk puasa itu fadilahnya adalah untuk memperbanyak sedekah. Fali'an as-sha'ima idza jaa'a, fali'an as-sha'ima, maka ketika orang berpuasa itu, idza jaa'a, ketika dia dalam keadaan lapar, tadakkaru ma'indahu, maka dia ingat apa yang dia miliki. Ya. Wong kuwi itu kadang-kadang ingat apa yang dia miliki, mungkin punya minum atau puasa. Minar ju'i, dari lapar. Fahasuhu dzalika ala it'amil jahil, maka dia cenderung dari al-it'amil jahil, dia cenderung menganjurkan untuk memberikan makan kepada orang yang lapar. Orang puasa itu ketika lapar, maka dia ingat apa yang dia miliki, dan sekaligus dia mendorong
memberikan makanan kepada orang yang lapar karena dia sedang merasakan lapar, maksudnya begitu. Fa inna ma yarhamus musaqqa man asyqa, maka sesungguhnya yarham kasih sayang itu musaqqa man asyqa, orang yang bisa memberikan kasih sayang itu adalah orang yang sedang jatuh cinta, man asyqa, kepada orang yang dicintai, orang yang dicintai. Artinya ketika kita hubungkan dengan keterangan apa itu yang di atasnya itu, dia senang, dia condong kepada untuk memberi makan kepada orang yang sedang berpuasa karena dia mungkin kasihan, barangkali seperti itu, insyaallah maksudnya. Waqad balaghana anna Sulaimana, waqad balaghana, sungguh sampai kepada kami, anna Sulaimana, sahabat Sulaiman atau Yusuf alaihi wassalam, Nabi Sulaiman kayaknya yang dimaksud, Nabi Sulaiman dan Nabi Yusuf alaihi wassalam, la ya'kulu hatta ya'kula jami'ul muta'alliqin, la ya'kalu, beliau tidak makan hatta ya'kala jami'ul muta'alliqin, sehingga dia dapat makan orang yang menjadi tanggungannya. Artinya dia tidak makan sendiri sebelum orang yang menjadi tanggungan itu bisa makan. Fasuila an dzalika, maka ditanya tentang hal itu, faqala akhafu an asbagha fa ansal jahi. Beliau berkata, akhafu, saya takut, an asbagha, ketika saya kenyang, fa'an sarjani, maka aku lupa terhadap orang yang lapar. Maka makan bersama dengan orang yang punya tanggungan untuk menghindari takut lupa ketika kenyang pada orang yang lapar. Selanjutnya, fadilah yang selanjutnya, wa ammat tawafil ta'at, adapun kecukupan ta'at, untuk memperbanyak ta'at maksudnya di dalam berpuasa itu, fali'annahu, maka sesungguhnya tadzakkara ju'i ahlin nari wa dhama'ahu, fali'annahu, maka sesungguhnya orang yang berpuasa itu tadzakkara ju'i ahlin nar wa dhama'ahum, ingat ketika ahli neraka itu lapar, wa dhama'ahum, dan dia haus, fahassu dzalika ala taksir ta'at, fahassuhu, maka dia lalu terdorong dzalika, dari mengkono-mengkono itu, ala taksir ta'at, untuk memperbanyak ta'at, liyanju biha minan nar, untuk mencari keselamatan dari api neraka. Sedikit menerangkan, ketika ahli neraka itu merasakan haus, seandainya air yang ada di lautan itu diminumkan kepada ahli neraka yang sedang haus itu, maka banyaknya air yang ada di laut itu tidak akan sanggup menutupi hausnya, marekno hausnya ahli neraka itu. Na'udzubillah, subhanallah. Sedangkan wa amma syukru alimul khafiyat, adapun ini adalah faedah yang kelima insyaallah ini, wa amma syukru alimul khafiyat, alimul khafiyat, adapun syukur terhadap zat yang maha tahu tentang yang khafiyat, zat yang tersembunyi, idza shoma arafa nikmatallahi alaihi, idza shoma, arikalane orang yang berpuasa itu tahu tentang nikmatnya Allah yang ada di dalam puasa itu,
fi shiba'ir rabb, maka dia akan bisa merasakan bagaimana orang yang kenyang dan segar itu ketika kula kali panjenengan merasa lapar ya berpuasa, maka itu enak ya, orang yang kenyang itu akan bisa merasakan, maka puasa itu bisa mendatangkan rasa empati kepada sesamanya. Fasyakara Allah dzalika, maka dia akan bersyukur tentang hal yang demikian itu. Fa innan na'ama la yu'rafu muqaddaruha illa bi faqdiha. Fa innan na'ama, maka nikmat itu la yu'rafu, tidak diketahui muqaddaruha kadarnya illa bi faqdiha, kecuali sesuatu itu sudah hilang. Artinya begini, ada hadis itu, as-sihhatu tajun la ya'rifu illa al-mardha. Kesehatan itu adalah merupakan mahkota, la ya'rifu illa al-mardha. Tidak tahu kesehatan itu mahkota illa al-mardha, kecuali orang yang sakit. Keterangan kitab itu maksudnya adalah nikmat itu baru terasa kalau nikmat itu sudah hilang. Nikmat gigi itu akan terasa sekali kalau gigi itu sudah mulai protol. Ganti situ bisa jadi ratusan ribu, apalagi ganti semua. Maksudnya begitu. Nikmat-nikmat yang kita miliki itu bisa tahu, itu kesadaran itu bisa tumbuh. Nikmat itu ketika hilang. Keterangan kita insya Allah kurang lebih demikian. Sudah berapa menit? Sudah ya, mari kita dua alinea lagi. Wa amal injizaru an khawatiril ma'asi wal mukhalafati. Wa amal injizaru, adapun hal yang berkenaan dengan anil khawatiril ma'asi, bisikan terhadap maksiat, wal mukhalafati dan kecenderungan untuk menolak, fali anna nafsa, maka sesungguhnya nafsu itu ida sabi'at domahat ilal ma'asi, sesungguhnya nafsu itu apabila dia dalam keadaan kenyang, domahat ilal ma'asi, maka cenderung untuk bermaksiat. Wong warak itu biasanya tumbuh nafsunya. Kalau sudah tumbuh nafsunya, maka cenderung untuk melakukan maksiat. Wa tashawwafat ilal mukhalafati, dan dia cenderung untuk melakukan kesalahan. Wa idza ja'at wa dhama'at tashawwatat ilal mahmumati wal masrubati. Wa idza ja'at, apabila arikalane lapar, wa dhama'at dan haus, tashawwafat ilal mahmumati, maka dia akan melarikan, akan condong kepada bagaimana dia memperoleh makanan, wal masrubat, dan memperoleh minuman. Maka watamahun nafsu ilal mamunajati wastaghalha biha khairun min tasawwufiha ilal ma'asi wal jalal. Maka hal-hal yang demikian berkaitan dengan nafsu itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhannya dan kesibukannya. Khairun min tasawwufiha ilal ma'asi wal jalal. Maka kalau nafsu itu sudah memperoleh seperti itu, ya, condong kepada maksiat dan
kejelekan-kejelekan itu. Walidzalika qadama ba'du salam. Walidzalika hal-hal yang demikian itu qadamu ba'du salam dikatakan oleh sebagian orang salaf, as-shaumu sa'irul ibadah. Puasa itu adalah merupakan hal yang penting. Sa'irul ibadah itu bisa dikatakan induknya ibadah. Fasu'ila an dzalika, ketika ditanya orang salaf itu faqala li ayyat tali'allahu ala nafsi, maka kata orang yang salaf itu, saya lebih lebih senang dicintai oleh Allah, dicondongi oleh Allah. Waliya tanaza'u ila ta'am, waliya dan dia mencabut hal yang berkaitan dengan melepas dari makanan itu, wasyarab dan minuman. Ahabbu ilayya ayyatani 'alaiha, saya lebih dicintai, saya lebih senang daripada kembali ke atas, lebih senang daripada ketika kenyang cenderung kepada maksiat. Wahya tanazubni ilal maksiyati ila ida subi'at, maka saya lebih senang dibandingkan dengan orang yang ketika kenyang cenderung maksiat, ya, lebih senang untuk ketika lapar ingat makan dan minum. Maksudnya begitu di kalimat di garis bawah yang ketiga itu. Artinya begini, orang salaf itu mengatakan bahwa saya lebih dicintai oleh Allah, ya, daripada kekenyangan cenderung maksiat, cenderung melakukan kesalahan. Lebih bagus saya lapar hanya cuma ingat makan dan minum saja, daripada kekenyangan lalu cenderung kepada maksiat. Itulah sebagian faedah yang dilakukan oleh orang yang berpuasa. Oleh karena itu, dengan ngaji seperti ini mendapatkan pencerahan, keterangan, kita melakukan puasa itu dengan ikhtisar. Man shoma ramadhana wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa karena ikhtisab, mengharap-harap ridha Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa yang lain. Dengan mengetahui fadilah-fadilah puasa yang seperti ini, kita menjalankan puasa itu dengan penuh kenikmatan, karena kita punya harapan untuk memperoleh ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita punya harapan juga semoga dosa-dosa yang lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berpuasa. Kita juga ini tinggal 2 bait ini. Gak apa-apa ya, teruskan tinggal dikit ini. Walisaumu fawaidu katsiratun ukhra. Adapun faedah puasa yang lain, kasihatil adhan, adalah membuat sehatnya hati, wa salamatil abdan, dan selamatnya badan. Wa qad jaa fi hadisi sumu tasihhu. Wa qad jaa, dan teman-teman datang hadis di dalam hadis ini, di dalam datang hadis sumu tasihhu, berbunyinya hadis itu adalah sumu, berpuasalah kamu sekalian, tasihhu, niscaya kamu akan sehat. Keluar sedikit keterangan, kami ingat 30 tahun yang lalu ceramahnya Kiai Basori Abu. Bermacam-macam penyakit itu adalah ditimbulkan 2 hal.
Pertama adalah bermacam-macamnya pikiran manusia. Ya. Semakin banyak pikiran manusia mempengaruhi imunnya, selanjutnya akan melemahkan kesehatannya. Yang kedua adalah bermacam-macam penyakit itu adalah karena banyak macamnya makanan yang dikonsumsi oleh manusia, apalagi mengandung alkohol, apalagi mengandung zat warna, apalagi mengandung zat perasa, apalagi mengandung yang zat-zat yang haram, maka semakin resikonya semakin besar. Man fattara shaiman, barang siapa yang memberikan fattara buka shaiman terhadap orang yang berpuasa, kana lahu mithlu ajrihi, maka dia akan dapat mithlu ajrihi, sebagaimana lahu terhadap orang yang memberikan fattara itu buka itu, mithlu ajrihi, sebagaimana ganjaran yang diberikan oleh orang-orang yang berpuasa. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi dawuh, man fattara shaiman, barang siapa yang memberikan buka kepada shaiman, kepada orang yang berpuasa, kana lahu mithlu ajrihi, maka pahalanya itu sama dengan orang yang berpuasa. Enak sekali ya. Allah mudah-mudahan kali panjenengan bisa menempatkan, bisa menyisakan, menyediakan untuk orang yang berpuasa buka-bukanya. Min ghairi ayyan kusa min ajri shaimi syai'un. Min ghairi ayyan kusa, tanpa dikurangi, min ajri shaimi syai'in, adalah tidak dikurangi sedikit pun pahala orang yang berpuasa. Wa man fattara sittatan wa thalathina shaiman fi kulli sanah. Man fattara, barang siapa yang memberikan buka sittatan wa thalathin, 36 shaiman orang yang berpuasa, fi kulli sanah, pada tahun itu, ya. Faka'annama shamat dahar, maka seakan-akan dia melaksanakan puasa sepanjang tahun. Tak jelasnya sedikit. Dan kalau kalian dengan bisa memberikan buka kepada 36 orang yang berpuasa selama dikuli sanate pada tahun itu, bahkan nama sholat dahar, maka dia dianggap melakukan puasa 1 tahun. Wa man kasara bi fitri shaimina ala hadhihi niyah, wa man kasara bi fitri shaimina, barang siapa yang memperbanyak memberikan buka kepada orang yang berpuasa pada ala hadiniyah, dengan niat karena itu, ala hadiniyah, dengan niat seperti yang di atas itu, kataballahu lahu shauma asurin wa duhurin, maka Allah akan mencatat baginya puasa sepanjang waktu dan sepanjang tahun. Dan kalau kali panjenengan dengan strategi, aku tak ngekei puasa 1 hari, katakan 1 bulan lah, meskipun seberapa, ya antarkan saja, maka Allah akan, dan niat kalau kali panjenengan memberikan buka seperti yang dimaksudkan di dalam hadis itu, maka orang itu adalah akan dicatat seakan-akan puasa sepanjang tahun. Ini terakhir. Wa min syarafihi anna man qiyama man qamihi, barang siapa yang memuliakan anna man qamihi imanan wa ihtisaban, barang siapa yang menegakkan qiyamul lail karena iman dan mengharap ridha Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi,
mengampuni dosa yang lalu. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang bisa menegakkan qiyamul lail dalam bulan Ramadan karena iman dan mengharap ridha Allah, maka ghufira lahu, maka akan diampuni lahu orang yang menegakkan itu dosa-dosa yang telah lalu. Kula kali panjenengan dengan mengetahui dan menguatkan hadis-hadis dan keterangan seperti ini, insya Allah kula kali panjenengan melaksanakan tarawih itu karena iman dan karena mengharap ridha Allah, insya Allah payah dan rasa-rasa itu bisa ditepis, bahkan kita tingkatkan. Qiyamul lail itu adalah menjadi tujuan. Qiyamul lail itu adalah suatu yang memberikan nikmat tersendiri. Insya Allah dua kali panjangnya pada waktu bulan Ramadan adalah diikuti dengan kegembiraan, diikuti dengan kenikmatan, karena dua kali panjangnya kuatnya iman dan kuatnya ihtisab. Amin ya rabbal alamin. Itu yang dapat kami sampaikan. Mungkin ada keterangan-keterangan yang kurang, adalah semata-mata karena kekhilafan, kedhaifan, kearbaan kami. Apabila ada yang baik, semata-mata karena hidayah, pertolongan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi manfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una faqihna wa faqih lana wa qurrata a'yunina. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.